Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah musalla al-muttaqin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam Jumat ini kembali Allah mempertemukan kita untuk zikir bersama, baca Yasin, tahlil, tahmid, dan sedikit tausiah mauidhah hasanah untuk kita semua. Kita renungkan bersama, kalau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan membacakan salah satu hadis. Di sini ada di Sahih Muslim, hadis yang ke-1599. Dan hadis ini dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke matanya ya. Dari Ani Nu'man bin Bashir, dari Nu'man qala sami'tu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Nu'man bin Bashir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau saya ngomong ya, berbicara, beliau bersabda. Sama-sama yaqul, karena beliau seorang rasul, maka kita mengatakan bersabda. Kalau Allah berfirman, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, bayyin, sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan di antara yang halal dan yang haram namanya syubhat. Kebanyakan kita tidak mengetahuinya. Famanittaqa asyubhat istabara'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati dengan barang yang syubhat, maka sesungguhnya dia sudah memelihara agamanya dan kehormatannya. Telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang sudah terjerumus dengan yang syubhat, maka sesungguhnya dia sudah terjerumus dengan yang haram. Hadirin yang dirahmati Allah, kita pernah mendengar, kita pernah membaca, dan kita tahu ada di salah satu surat. Bunyinya begini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hafal ya? Tapi nggak tahu surat apa ya? Surat apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cari nanti. Biasanya kalau suka sholat duha, ini ya, hafal ya? Insya Allah, alhamdulillah. Nah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, karena pada dasarnya manusia itu sudah diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau fujur ataupun takwa, terserah. Allah sudah ngasih kebebasan. Allah sudah ngasih kapasitas di sana. Mau fujur monggo, mau takwa silahkan. Tapi di dalam Islam sudah ada koridor yang jelas, mana yang halal, mana yang haram. Sudah jelas, tinggal kita mau yang mana. Permasalahannya adalah di dalam ayat tersebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang disebut fujur dulu apa takwa dulu? Fujur dulu. Jadi
kemaksiatan, kejelekan, keburukan, itulah yang akan dilakukan kita kalau kita tidak tahu ilmunya, kalau kita tidak tahu koridor dari Allah yang seperti apa. Kalau kita lihat anak kecil tidak diajarin makan, dia akan pakai tangan kiri. Kalau kita tidak ngajarin anak kita yang sekolah pakai sepatu, dia akan pakai sepatunya dari kaki kiri. Tetapi Islam mengajarkan kalau makan pakai tangan kanan. Kalau anak dibiarkan, dia pasti pakai tangan kiri. Nah, kita sebagai orang yang tahu, kita mengajarkan jangan sampai fujur yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh kita, melainkan ketakwaan. Maka di sini, di hadis ini Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Halal bukan hanya makanan, halal bukan hanya minuman, haram bukan hanya babi yang bisa dimakan atau khamr yang memabukkan, tetapi yang haram seperti an-namimah, mengadu domba, itu haram. Riba itu haram. Jadi haram artinya tidak boleh, tidak kita lakukan. Itu bentuk dari fujur. Maka yang halal jelas, yang haram jelas. Namun demikian, ketika urusan makanan ada di tengah-tengah antara yang haram dan halal, namanya subhat. Ini bingung nih, duit halal apa haram ya? Halal apa haram ya? Tapi ini hak saya, tetapi saya sudah ada gaji, tapi begini dan sebagainya. Ini halal apa haram? Nah, ini subhat antara halal dan haram. Kalau barang siapa yang sudah terjerumus dengan yang subhat, terbiasa dengan subhat, pada dasarnya dia sudah terjerumus dengan yang haram. Maka dengan mudahnya dia akan menikmati yang haram. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan yang subhat. Maka berlatihnya dari yang subhat dulu, kita jangan melakukan yang haram, jangan, subhat pun jangan. Insya Allah kita akan terhindar dari yang haram. Kenapa? Karena di dalam Islam urusan makanan dan minuman ini urusan yang vital, pengaruhnya kemana-mana. Pernah saya menyampaikan salah satu hadis bahwasanya ada seorang yang berdoa, ya kan, nggak dikabul-kabulkan oleh Allah. Ya Rob, itu kan pernah saya sampaikan. Ternyata apa? Masyrobuhu haram, minumannya haram, kemudian makanannya haram, bahkan yang dia dapatkan semua haram. Itu menghalangi kita dari terkabulnya doa. Bahkan kata Rasul, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula biha. Barang siapa atau kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka sebaiknya ia masuk neraka. Maka ketika mungkin Allah cinta terhadap kita, kemudian ada makanan haram di dalam diri kita, Allah mengambil entah dagingnya, entah sakit dan sebagainya, karena Allah tidak menginginkan kita masuk ke dalam neraka. Maka ketika kita sakit dan sebagainya, mungkin itu peringatan dari Allah, mungkin saking sayangnya Allah, jangan sampai kita disisa di neraka nanti. Namun demikian, kita harus introspeksi diri. Ketika kita sakit, jangan-jangan kurang sedekah. Kita sakit, jangan-jangan ada makanan haram dalam diri kita dan sebagainya. Oh, aku baru beli motor kok hilang ya. Wah, itu uangnya dari mana? Oh, warisan, insya Allah nggak hilang. Oh, uangnya dari mana kerja, insya Allah nggak hilang. Insya Allah akan. Tapi kalau dilalah kok hilang dan sebagainya, introspeksi diri. Jangan-jangan saya belum sedekah. Kita belum sedekah, maka disitulah Allah ngambil hak orang lain yang pada harta kita sebenarnya. Karena kita belum mengeluarkan. Karena pada dasarnya pada seluruh harta kita ada hak orang lain yang 2,5% yang waktu itu ditanyakan. 2,5%, 1/40 dari harta yang kita miliki. Itu cukup buat orang-orang fakir miskin. Dan ingat, sedekah yang paling bagus kemarin apa? Zawil kurba, saudara dekat, keluarga dulu, baru tetangga, baru fakir dan miskin. Tahapan seperti itu. Ketika keluarga kita sudah tidak ada yang miskin, bisa sekolah, nggak ada biaya sekolah, ada yang punya sekolah, yuk sekolah di saya aja, minimal diskon, alhamdulillah bisa gratis kan. Punya saudara kan yang bisa membantu, ya alhamdulillah, saudara dulu dibantu, baru anak yatim yang lain, silakan yang yatim gratis sekolah di tempat saya. Karena diambilkan dari mana? Dari 2,5% zakat itu. Niatkan itu, insya Allah dengan sendirinya tidak usah lagi mengeluarkan zakat, karena sudah diniatkan 2,5% dari total masuk sekian, 2,5% sekian. Oh, berarti cukup sekian
anak yatim sekolah tempat saya, misalkan seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ini buat introspeksi saya juga. Jangan sampai kesempatan yang masih ada, jangan sampai Allah ngambil harta kita yang itu adalah hak orang lain, tapi kita keluarkan sebelum Allah yang mengeluarkan. Karena ketika Allah yang mengeluarkan, menyakitkan. Kenapa? Karena itu tidak kita kehendaki. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali ke hadis ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dan yang diantara yang halal dan haram namanya subhat. Biasanya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, para kiai yang benar-benar kiai, dia akan menghindari dari sesuatu yang subhat, karena ingin anak keturunannya anak yang soleh dan soleha. Semoga kita semua terhindar dari yang subhat, bahkan yang haram. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum.